Perkenalkan, nama saya Tegar Cahaya Putra. Saya 24 tahun, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari, Kelurahan Purwosari, Kapanewon Girimulya, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan keseharian mengolah kopi bersama rekan-rekan muda Tumpang Sari, organisasi yang bergerak mengolah komoditas kopi di Kelurahan Purwosari. Dengan harapan kami ingin komoditas kopi yang ada di Purwosari ini, Kulon Progo ini bisa lebih dikenal, dan dengan standarisasi yang kami bangun, berdiskusi dengan Bapak Ibu petani bahwa bercerita dulunya kopi niku masih terbengkalai, nilai tukarnya masih rendah di pasar. Lewat diskusi dengan standarisasi dulunya kopi niku masih petik rampet, kita coba dorong Bapak Ibu petani untuk petik merah, dan dulunya kopi niku sek songgo langit, bagaimana kopi niki bisa berproduksi lebih dengan peremajaan dan disambung dengan entres. Harapannya nanti peningkatan produksi dari Bapak Ibu petani bisa lebih, dan dengan petik merah juga jelas nilai tukarnya nanti lebih tinggi dan bisa lebih dirasakan oleh Bapak Ibu petani, dan muaranya jelas harapannya nanti kesejahteraan untuk warga masyarakat serta pemuda itu sendiri, serta kami yang berlatar belakang sebagai pemuda. Kami memiliki cita-cita untuk bagaimana peran serta pemuda sebagai harapan suatu bangsa bisa ikut berkontribusi. Terkhusus kami terlahir di desa, terlahir dari Bapak Ibu petani. Harapannya nanti tali estafet dari Bapak Ibu petani bisa dilanjutkan, dan komoditas yang dulunya terbengkalai, nilai tukarnya masih rendah, bisa kami olah dan bisa kami optimalisasi bersama dengan elemen masyarakat yang ada, baik dari sisi kelurahan, pemerintah, maupun dari organisasi untuk penumbuhan jejaring petani milenial itu sendiri. Kenapa kok mau terjun di dunia kopi? Sebenarnya dulu niku sadar dan tahu niku karena tahu susahnya mencari uang, Mas. Pertama niku paling jelas dan baku. Kenapa ketika hidup di desa, kan beda nih di kota. Di kota niku apa-apa serba beli, tapi di desa pun ketika kita tidak punya, mungkin bahasanya tidak punya makan, tetangganya ini tetap ngopeni, tetap makan, itu apa yang ada di sekitar bisa digunakan untuk makan. Lewat itu melihat bahwasanya banyak sekali komoditas-komoditas yang cuma dijual secara mentah, tapi nanti ketika sudah menjadi barang jadi kita beli. Nah, kenapa kita tergerak di situ untuk bagaimana bisa mengolah dan membuat hasil produk olahan dari komoditas yang ada. Terkhusus kopi, kami mulai dari kopi, dan harapannya nanti tidak hanya kopi, banyak sekali komoditas perkebunan di Purwosari ini, ada cengkeh, kapulaga, dan dengan harapan nanti besok bisa mengelola dan paling tidak bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri untuk pengembangan dan kontribusi untuk perputaran ekonomi di desa. Kita dari zaman dulu hampir sama kayak dijajah, atau kita itu Bapak Ibu petani, terkhusus niku kan lebih banyak dan lebih mudah tergiring oleh tengkulak. Apa komoditas yang sekarang mahal, gampang tergiring untuk menanam komoditas, serta nanti ketika masa panen, niku harga nilai tukarnya rendah. Kenapa kan kita tidak menggeluti satu atau dua bidang perkebunan itu secara serius, niku kan pasti ada naik turun, itu tren yang biasa. Tapi ketika niku kita selalu konsisten, itu kan pasti juga ada grafik naik juga, dan niku ketika diolah secara baik dan benar, ternyata outputnya niku juga bisa bersaing di pasar. Tinggal bagaimana kita doane kenapa ini dikelola secara bersama, kenapa niki melibatkan Bapak Ibu petani, warga masyarakat. Harapannya niki juga ada bentuk impact sosial yang nanti bisa dipetik oleh warga masyarakat itu sendiri. Terkhusus kan kami juga jalan di eduwisata atau wisata. Warga masyarakat tidak perlu merubah pola keseharian, tapi pola keseharian itu juga bisa dijual sebagai nilai tambah untuk warga masyarakat serta Bapak Ibu petani. Untuk menyamakan persepsi bagaimana komoditas niki punya jika dikelola skala baik dan benar, ini niku punya nilai tukar sing bisa menghidupi loh, bisa mensejahterakan loh. Lah niku kami bangun bersama rekan muda-mudi, tentunya tidak gampang. Menggandeng teman-teman niku pun kami menargetkan tidak hanya teman-teman yang tergabung sekarang, tapi syukur niki bisa meluas dan bisa menggandeng lebih banyak lagi. Tentunya niku kan
menjadi PR bagi kami. Nek gampang dan susahnya jelas susah untuk menyamakan persepsi, tapi ketika dibarengi dengan sebuah tindakan, dan itu teman-teman yuk bisa bisa ikut tergabung. Ternyata setelah kami diajak event, kegiatan atau lain sebagainya, nah itu teman-teman mulai tertarik. Yang jelas kalau kita berani melakukan di awal, tentunya nanti teman-teman sing sudah tahu terkait kalau ini ada hasilnya, tentunya teman-teman juga akan tertarik. Produk kami berawal punya produk namanya Kopi Menoreh Tumpang Sari. Niku produk yang diinisiasi bersama rekan muda-mudi desa dan membawa ada tradisi budaya lokal terkhusus. Di situ ada pesan yang ingin kami sampaikan ke customer bahwasanya Menoreh yang sudah lama terkenal dengan produsen kopi, tapi Kulon Progo niku kopi hasil Kulon Progo ini belum bisa bersaing di skala lokal maupun nasional. Harapannya lewat standarisasi yang kami bangun serta adanya produk ini bisa menjembatani Bapak Ibu petani, bisa menjembatani kami yang bergerak di komoditas ini untuk mengenalkan nama daerah, mengenalkan nama dusun, dan harapannya nanti itu tadi ekosistem yang dibangun baik dari pemuda, warga masyarakat niku bisa mengenalkan ini loh kopi secara utuh, kopi Menoreh, kopi Kulon Progo secara utuh di skala lokal nasional. Sebenarnya kami niteni niku awal kami niteni ternyata vegetasi di sekitaran kopi niku berpengaruh terhadap output cita rasa kopi, khususnya kopi yang ditanam di Menoreh. Menoreh ini kan khususnya di Kelurahan Purwosari ini 600 sampai 800 mdpl di atas permukaan laut. Niku cocok ditanami robusta berkembang banyak di sini, dan robusta yang biasanya cenderung dengan rasa pahit, tapi di Purwosari ini karena ketidaksengajaan Bapak Ibu petani yang menanam berdampingan dengan tanaman lain, secara tidak langsung vegetasi ini ternyata juga berpengaruh terhadap output cita rasa, yaitu robusta dengan rasa asam yang biasanya cenderung ke varietas arabica dan memiliki cita rasa fruity. Ini pun dulu karena kami juga dampingan dinas dan sempat diteliti dari Puslit Koka Jember. Dari Puslit pun mengatakan demikian, dan itu menjadi suatu hal unik dan khas yang ingin kita angkat dan kita kenalkan. Kita pelajari karena di Menoreh ini kan bukan monokultur, tidak hamparan seperti PTPN. Jadi perkebunan rakyat di Menoreh agroforest ini rata-rata hampir sama, berdampingan dengan tanaman cengkeh, kapulaga, dan di situ Menoreh pada umumnya pun hampir sama. Jadi kenapa kami mengangkat nama Tumpang Sari, harapannya ini wujud kopi Menoreh secara utuh dengan karakteristik cita rasa khas dan ada tradisi budaya lokal yang ada di Kulon Progo.